Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, warung kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman ya. Dan pada episode sebelumnya bagaimana Bang Darmin, wah, sosok Bang Darmin muncul di episode Bang Doni kemarin itu, yang mana dia ingin menikah dengan seorang janda asal Cianjur yaitu Ririn. Wah, jadikah mereka menikah? Dan apa yang terjadi setelah mereka menikah? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Guna-guna dari istri baru Bang Darmin, warung kopi Bang Doni. Pagi itu, di salah satu sudut kota Bekasi, tepatnya di kediaman Darmin, ia tampak sedang berkemas. Hari itu, ia berencana pergi ke Cianjur dengan mengendarai sepeda motornya. Sebelumnya, Darmin sempat berniat naik bus, namun ia mengurungkan rencana itu. Menurutnya, menggunakan sepeda motor akan jauh lebih praktis karena ia bisa lebih leluasa saat berada di Cianjur. Namun sebelum berangkat, ia berniat berpamitan dan memberitahu Irma terlebih dahulu. Kebetulan Irma juga sedang bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Irma, Bapak mau pergi ke Cianjur dulu ya. Bapak mau pergi ke tempatnya Tante Ririn. Nanti Irma nginep di rumah ngkong dulu ya. Nih, Irma pegang uang 200.000 bakal jajan. Kalau makannya di rumah ngkong aja, jangan makan di luar ya, ujar Darmin sambil menyodorkan uang kepada putrinya itu. Bapak mau ngapain ke Cianjur? Tanya Irma penasaran. Bapak mau ngelamar Tante Ririn. Lah kan dia mau bakalan jadi emak baru, bakal Ririn. Nanti dia yang bakal ngurusin Irma sama bapak, jelas Darmin lagi sambil tersenyum. Irma hanya mengangguk kecil. Ya, meskipun tampak tenang di luar, hatinya terasa berat menerima kenyataan bahwa akan ada sosok wanita lain yang menggantikan peran ibu kandungnya. Walau masih kecil, Irma sudah mandiri. Itu terlihat jika semua perlengkapan sekolah ia siapkan sendiri. Hal itu bermula saat ibunya jatuh sakit. Tak ada lagi sifat manja yang melekat padanya, apalagi sang ayah jarang berada di rumah. Irma juga sering menginap di rumah sang kakek saat ayahnya masuk shift malam. Jadi Irma sudah terbiasa akan ketiadaan sosok Darmin di dekatnya. Irma udah siap belum? Kalau udah siap, Bapak anterin sekalian ke sekolah, ajak Darmin. Mendapati itu, kembali Irma hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Sementara itu, di kediaman Doni, terlihat Pak Sadeli yang asik sedang menyantap nasi uduk buatan Ma Zubaida. Seperti biasa, 3 serangkai Doni, Gembul, dan Jumeri sudah terlebih dulu menyantap nasi uduk yang menjadi menu sarapan sehari-hari. Bul, agak bosan apa lu? Sarapan tiap hari nasi uduk mulu, tanya Pak Sadeli pada Gembul. Yang gila Pak RT, lawang nasi uduk buatan maju beda enak, mana pernah bosan saya Pak RT, ujar Gembul. Oh gitu, gua kata mah kalau orang gemuk suka bosenan. Apa jangan-jangan habis sarapan nasi uduk beli sarapan lagi yang lain? Pak RT ini ada-ada aja sih. Emang saya apaan? Saya kan manusia normal Pak RT. Kalau sarapannya cuma sekali, jelas Gembul. Nah, seumpama nih, sekarang lo habis makan nasi uduk, terus lo gue traktir lagi makan toprak, lo mau kagak? Tanya Pak Sadeli menguji kesetiaan Gembul.
Waduh, kalau kasusnya begitu ya beda soal Pak RT. Soalnya itu adalah kondisi di mana kita tidak boleh menolak rezeki. Ya saya mau dong Pak RT. Jawab Gembul sambil tersenyum. Mendengar itu, Doni langsung nyetuk dari sampingnya. Ya berarti lu mah kagak normal, Bel. Kalau orang normal mah habis sarapan nasi uduk ditawarin makan lagi ketoprak, ya langsung nolak. Ya soalnya kan udah ngap. Nah, berhubung lambung lo lebar kayak lapangan bola, ya lu mah masih mau aja nerima. Abang gimana sih? Orang Pak RT nawarin saya ketoprak kok dibilang gak normal. Lawang banyak kok orang yang sarapan makan ketoprak. Sahut Gembul sewot. Mendengar itu, Doni langsung mengernyitkan keningnya. Lah, bukan masalah ketopraknya Gembul, tapi masalah volumenya. Volumenya Alessandro, sahut Doni sewot. Udah Pak RT, jangan dengerin Bang Doni. Terus ini jadikan Pak RT beliin saya ketoprak sekarang. Tanya Gembul seakan menagih janji Pasadeli. Kini gantian Pasadeli yang mengernyitkan dahinya. Ini pan gue ngomong seumpama doangan ini mak. Soalnya gue penasaran sama badan lu yang gede ini. Pak RT gimana sih? Saya udah debat sama Bang Doni masalah ketoprak, tahu-taunya nggak jadi. Payah. Gerutu Gembul kecewa. Ini bagaimana ceritanya sih? Kapan gue cuma ngiseng doang nanya. Kalau sampai serius begini mah, ujar Pasadeli. Makanya abang juga kalau ngomongin makanan masih Gembul hati-hati. Dia mah orangnya sensitif kalau ngomongin makanan, ujar Doni mengingatkan. Jumri yang sedari tadi menyimak hanya bisa tersenyum sendiri melihat tingkah pola ketiganya. Iya, ntar gue beliin toprak lu Bul. Jadi tumpuan begini gue jadinya, ujar Pasadeli yang akhirnya akan membelikan Gembul ketoprak. Asyik, habis makan nasi uduk saya makan ketoprak. Kapan Pak RT beli ketopraknya? Tanya Gembul kegirangan. Ya lo habisin dulu itu nasi uduknya, bujuk. Wah curiga nih, jangan-jangan di dalam perut lo ada mesin dieselnya Bul. Bayangin aja, habis ngebadok nasi uduk masih doyan, masih mau makan toprak lagi. Sangar banget makan lu, ujar Pasadeli keheranan. Kalau saya mah kepikirannya bukan mesin diesel bang, tapi mesin bubut. Soalnya si Gembul kalau habis makan di bibirnya suka ada serpian-serpian serbuk besi. Celetuk Doni lagi. Bujuk, itu mah Jack John musuhnya Dono. Si Gembul pan makannya nasi Doni, bukan makanin pagar. Emang sih kalau gue lihat-lihat ya, si Gembul tongkrongannya mirip Jack John, tapi dia giginya normal. Saut Pasadeli menimpali ucapan Doni. Ini ngomongin apa sih? Terus itu Jack John itu siapa sih emangnya Pak RT? Tanya Gembul penasaran. Lo cari aja di Google. Jack John itu musuhnya si Dono, mirip banget sama lu. Perawakannya, cuma bedanya giginya dia besi. Ucap Pasadeli sambil tertawa lepas. Namun di tengah obrolan itu, tiba-tiba saja muncul dua orang gadis sambil memegangi map plastik di tangannya. Pembicaraan antara Pasadeli, Gembul dan Doni pun langsung terhenti. Assalamualaikum, maaf ganggu. Saya mau ketemu sama Pak RT. Pak RT-nya yang mana ya? Tanya salah satu gadis itu. Oh, kebetulan saya RT-nya. Ada apa nih ya? Si Neng datang kemari. Tanya Pasadeli bersemangat. Kenalin Pak, saya Mita. Ini Pak RT. Saya minta tanda tangan sama stempel buat surat domisili. Kebetulan saya baru pindah ke daerah sini. Saya kos di rumahnya Bu Retno, ujar gadis itu yang ternyata bernama Mita. Waduh, stempelnya saya kagak bawa. Gini aja dah, mana suratnya? Saya bawa dulu aja ya. Ntar Neng Mita tinggal ambil aja di rumah ya, ucap Pasadeli lagi. Oh gitu ya, ya udah Pak RT, ini suratnya. Nanti sore saya ambil ke rumah Pak RT ya. Kemudian tiba-tiba saja Jumri menyaut, sarapan dulu Mbak. Ya Mas, terima kasih, saut Mita sambil tersenyum. Akhirnya kedua gadis itu pun pergi meninggalkan map plastik pada Pasadeli. Makanya bang, stempel bawa dong kalau kemana-mana. Kan kesian sama orang jadi bolak-balik, saut Doni. Ilokan gue bawa stempel kemana-mana. Aneh banget lo dan, ujar Pasadeli. Pak RT, tadi ceweknya cakep juga tuh. Saya kenalin dong Pak RT, ucap Jumri berharap. Ide lu Jum, bocah SMP aja lu, pakai lewat perantara. Lalu kenalan aja sendiri. Kurang gercep lo orangnya.
Tadi kan saya udah nawarin sarapan, dianya malah senyum doang. Duh, wahyu tenan Pak RT, saya jadi kebayang-bayang ini. Nah, mending begini dah. Ntar suratnya lu anterin aja ke tempat dia nih. Nah di situ kan lu bisa kenalan sama dia. Wah, boleh banget tuh Pak RT. Ntar biar saya aja nganterin, sekalian saya berangkat kerja, ujar Jumri bersemangat. Nah gitu dong Jum, semangat. Biar kagak jomblo terus, celutuk Doni lagi. Sementara itu, Darmin telah tiba di tempat tujuannya. Sesampainya di sana, keluarga Ririn langsung menyambutnya hangat. Perlakuan tersebut membuat Darmin merasa bahagia mendapati jika keluarga calon istrinya mau menerimanya. Setelah makan dan istirahat yang cukup, Darmin langsung mengungkapkan maksud kedatangannya pada keluarga Ririn. Dia langsung meminang Ririn di hadapan kedua orang tua Ririn. Gayung pun bersambut. Permintaan Darmin langsung diterima oleh keluarga Ririn tanpa hambatan apapun. Kalau bapak mah setuju aja. Malahan kalau bisa mah jangan lama-lama. Soalnya kalau bapak lihat-lihat, kalian berdua mah udah deket banget. Hariwang jadi nak, ujar Pacasmita, ayah dari Ririn. Ya Pak, saya juga maunya begitu. Ya, kalau boleh, nanti saya juga bakalan bawa orang tua saya kemari buat dikenalin sama keluarga di mari. Sekalian ngebahas kelanjutan hubungan saya sama Ririn. Ya boleh tuh, silakan aja, sahut Pacasmita sambil tersenyum lebar. Di sore harinya, Ririn mengajak Darmin untuk keluar. Rupanya ia berencana mengajak Darmin untuk menemui Aba Uno sang dukun. Namun Ririn tidak mengungkapkan siapa sosok Aba Uno sebenarnya. Bang, kita ketemu guru Ririn dulu yuk. Aba Uno, ajak Ririn. Aba Uno? Siapa itu Neng? Tanya Darmin. Dia teh guru Ririn. Udah Ririn anggap orang tua Ririn sendiri. Ririn mau minta restu juga sama beliau, jawab Ririn antusias. Oh begitu, udah yuk. Jauh kagak dari sini? Kalau jauh kita pakai helm. Gak usah bang, deket kok, lewat jalan kampung aja. Palingan cuma 10 menit dari sini. Oh begitu, yaudah yuk, buru gelap, saut Darmin. Kemudian keduanya pun meluncur ke kediaman Abah Uno. Setelah sampai, Ririn langsung mengajak Darmin masuk ke dalam rumah sang dukun. Di situ, Ririn segera memperkenalkan Darmin pada Abah Uno. Abah, kenalin ini Bang Darmin, calon suaminya Ririn. Di situ, Abah Uno nampak menatap Darmin dalam-dalam. Oh, jadi kamu calon suaminya Ririn, ucap Abah Uno. Iya bah, saya Darmin, calon suaminya si Ririn, saut Darmin gugup. Ya, terang saja Darmin merasa gugup. Tatapan Abah Uno begitu tajam dengan wajahnya yang sedikit angker. Tak heran jika Darmin merasakan hal yang demikian. Minta doanya ya bah, biar rencana kami lancar, ujar Ririn. Di situ Abah Uno langsung menyodorkan segelas air pada Darmin. Ini, kamu minum, biar semua hajat kamu lancar, dijauhkan dari semua gangguan. Tanpa curiga sedikit pun, Darmin langsung meminum air pemberian dari Abah Uno tersebut. Setelahnya, keduanya pun berpamitan kepada Abah Uno. Saat sudah berada di luar, Darmin sempat bertanya pada Ririn. Neng, guru Neng itu dukun ya? Bukan tuh bang, cuma dia masuk ngobatin orang. Ririn juga pernah ditolongin sama dia. Maka dari itu, beliau udah Ririn anggap guru sama kayak orang tua sendiri. Lak Ririn mendengar itu, Darmin hanya mengangguk tanpa ia sadari jika ada sesuatu hal buruk yang akan menimpanya kelak. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Darmin sudah berpamitan. Kali ini, dia pulang bersama Ririn dengan menggunakan sepeda motor milik Darmin. Setelah sampai di rumah, Darmin pun langsung melaporkan hasil pertemuannya itu pada Babe Tulo dan juga Mairo. Beh, Mak, kata bapaknya Ririn, kalau bisa secepatnya Darwin nikah sama Ririn. Ya, pestanya kagak usah gede-gede, yang penting ijab kabul aja, ujar Darmin bersemangat. Ya udah,
Emang kapan rencananya? Tanya Babe Tulo. Lah, Babe kuduk sana dulu, ketemuan dulu sama keluarganya Ririn. Alah, kagak usah. Lewat telepon aja emang kagak bisa. Nanti pas acaranya, Mama Babe baru kesana. Babe kagak kuat kalau kudu bolak-balik ke sana. Asam urat Babe suka ngambu. Terang Babe Tulo yang merasa keberatan jika dirinya harus bertemu terlebih dulu dengan orang tua Ririn di Cianjur. Iya, Min. Lu nama si Ririn statusnya bukan penjaka sama gadis lagi. Kagak usah dah pakai acara-acara formal segala. Sahut Mairo menambahi. Iya, Darmin. Dah lu bilang aja. Biar di sana yang urusin semuanya. Kita tinggal ngirimin duitnya aja. Ujar Babe Tulo. Mendengar itu, akhirnya Darmin menuruti kemauan dari kedua orang tuanya itu karena dia sadar dengan kondisi orang tuanya yang sudah cukup berumur. Apa teleponnya sekarang aja, Bah? Lewat video call biar langsung nentuin harinya, ucap Darmin. Ya udah, telepon aja sekarang, suruh Babe Tulo. Darmin segera melakukan panggilan video call pada keluarga Ririn, tentu saja mengajak Ririn ikut serta dalam panggilan tersebut. Terjadilah pembicaraan antara kedua keluarga melalui video call. Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa sebulan lagi Darmin dan Ririn akan melangsungkan pernikahan di Cianjur. Keesokan harinya, pagi itu, nampak Pak Sadeli kembali ikut sarapan menyantap nasi uduk buatan Maju Beda. Bang, kalau saya perhatiin ini nih, abang sarapan mulu di sini kalau tiap pagi. Emangnya bini abang gak nyiapin sarapan apa? Tanya Doni penasaran. Hari ini bini gua lagi tumben kagak bikin sarapan, Don. Saut Pak Sadeli. Tumben apanya? Masa benari abang sarapan di mari? Bukan tumben itu mah. Emang bini abang kagak pernah nyiapin sarapan ya? Lu jangan salah, Don. Bini gua tuh jago masak. Masak apa aja dia bisa. Lah, tahu aja bisa bikin empuk sama dia. Selera Pak Sadeli. Mendengar itu, Doni dan semuanya langsung bingung. Tahu di mana-mana emang udah empuk, yang keras mah batu kolar, saut Doni sewot. Mendengar celotehan Pak Sadeli dan Doni, tiba-tiba saja Gembul nyeletuk. Pak RT, istri Pak RT bisa nggak bikin tahu dibikin jadi es krim? Yang mana bisa, Bul? Kalau kata bisa juga ya kagak bakalan enak. Masa ada es krim rasa tahu? Bakal aneh rasanya, sahut Pak Sadeli. Berarti istri Pak RT kurang canggih. Ledek Gembul. Lah, emang lo tahu cara bikinnya? Tanya Pak Sadeli penasaran. Ya gampang lah Pak RT. Caranya tahunya dijual, terus duitnya beliin es krim. Selorok Gembul yang langsung membuat Pak Sadeli jengkel. Yang bisa aja lo orang Brebes. Lama-lama gue tukar lo sama telur asin, hardik Pak Sadeli. Tak lama berselang, tiba-tiba saja muncul Baba Maun dengan sepeda motornya yang berjenis Vario. Saat turun dan mengucapkan salam, ia kemudian berjalan dengan sedikit pincang sehingga hal itu pun langsung ditanyakan oleh Pak Sadeli. Nah, Babang apa dah? Jalannya pincang begitu? Ya sakit lah, makanya ditanya lagi. Jawab Baba Maun sehot. Iya saya tahu sakit. Tapi sakit apaan gitu maksudnya? Ya saya pan sebagai ketua RT di mari udah tahu. Idih, pakai segala bobo ke RT-an lo. Gede juga lo lama-lama. Nih, asam urat gua kambuh. Keluh Baba Maun di situ. Pak Sadeli kembali bertanya-tanya mengenai kondisi Baba Maun. Mungkin Pak Sadeli memang peduli, tapi bagi Baba Maun itu terdengar seperti meledek. Lah, emangnya Baba makan apaan? Bisa kumat gitu asam uratnya. Kemarin gua makan soto Betawi sampai nambah 2 mangkok. Wah, emang soto Betawi bisa bikin kumat asam urat ya, Bah? Emang kalau asam urat kagak boleh makan apa aja sih, Bah? Tanya Pak Sadeli lagi. Kalau asam urat itu kagak boleh makan jeroan, kagak boleh makan emping sama tai kebo, ujar Baba Maun sewot. Ya ampun, Mbak, orang sehat juga kagak boleh kalau makan tai kebo mah, itu mah bukan makanan. Ya lagian lo nanya mulu, udah tahu gue lagi ngebet, sahut Baba Maun sewot. Mendengar itu, Doni segera menenangkan keadaan. Udah ngapa bang, ini pan paman saya, kesian udah tua dia, terpada rontok lagi tanya-tanyain mulu. Ujuk lu lagi Don, emangnya gue uban bisa rontok? Kagak lu, kagak RT lu, kalau ngomong pada ngasal, ucap Baba Maun bertambah sewot.
Jangan-jangan ada proyek lagi nih mbak. Baba mau jual mobil lagi ya sama Doni. Saya dong bagi uang dengernya. Celoteh pasar deli. Proyek-proyek bapak mau yang lo. Gua kemari mau ngundang nikahan. Sentak Baba Maun. Tak sengaja Mak Zubaida mendengar ucapan Baba Maun. Seketika dia pun masuk dalam pembicaraan. Ya ampun lu mau nikah lagi? Tanya Mak Zubaida antusias. Mendengar itu kembali Doni nyeletuk. Waduh, kalau Baba Maun mau nikah lagi mak kudu banyak persiapan ini. Baba Maun pan onderdilnya udah kagak ada yang jual. Ntar kalau habis nikah mogok di jalan bagaimana? Ya gampang Don, ntar gue yang gantiin. Sahut Pak Sadeli sambil cengengesan. Bujuk, emangnya dikata gua kijang doyok. Si Doni kalau ngomong kagak pakai disaring, persis banget kayak almarhum bapaknya si Idris. Ibarat kata buah jatuh kagak jauh dari lubang spiteng. Bau omongannya. Ini juga RT-nya geblek, nyautnya bisa aja yang mau nikah bukan gua, si Darmin, ungkap Baba Maun. Lah, si Darmin? Lah bukannya bininya baru aja meninggal? Tanya Mak Zubaida. Kayaknya ini juga mendadak ngasih tahunya. Rencananya sih bulan depan acaranya di Cianjur. Nah, gua mau ngabarin ini. Kalau mau ikut udah disiapin kendaraannya masih Tulau bapaknya Darmin, ucap Baba Maun. Oh, gitu ya. Yaudah, ntar kalau bisa gue ikut ya Tapi kalau kagak bisa gue nitip aja ya amplopnya, ujar Mak Zubaida sambil tersenyum lebar. Ya udah dah, gue balik dulu. Gue cuma mau nyampein itu doang. Lu kagak sarapan dulu Tanya Mak Zubaida lagi. Kagak dulu dah, kaki gue lagi ngebet banget ini. Gue mau rebahan dulu di rumah. Don, Sadeli, Gembul, sama tuh lagi siapa tuh? Balik dulu ya, Assalamualaikum, ucap Baba Maun sambil kembali menaiki sepeda motornya. Singkat cerita, pernikahan Darmin pun berlangsung dengan sederhana. Hanya keluarga terdekat yang hadir, tanpa pesta besar, tanpa kemeriahan berlebih, hanya ijab kabul dan juga doa yang mengiringi. Setelah acara selesai, keluarga besar Darmin kembali ke Bekasi. Sementara itu Darmin tinggal sementara di rumah mertuanya di Cianjur sesuai permintaan keluarga Ririn. Hari-hari awal pernikahan itu terasa baru dan berbeda bagi Darmin. Sudah 3 hari Darmin tinggal di rumah mertuanya. Setiap pagi ia bangun dengan rutinitas yang berbeda dari biasanya. Ririn tampak sibuk membantu ibunya menyiapkan sarapan, sementara ayah Ririn beberapa kali mengajak Darmin mengobrol di teras seolah ingin lebih mengenal menantu barunya itu. Meskipun suasananya cukup hangat, Darmin tetap merasa canggung. Rumah itu bukanlah rumahnya dan ia merasa belum benar-benar menyatu dengan keluarga Ririn. Setiap gerakan selalu terasa seperti diawasi, dari cara duduk, cara makan, sampai bagaimana ia berbicara. Pada hari ketiga, saat sedang sarapan, ayah Ririn berkata, Darmin, kamu masih lama kan liburnya? Bapak mau ajak kamu pergi ke keluarga yang ada di Padalarang. Waduh, Darmin cuma 5 hari pak dapat cutinya. Besok udah balik ke rumah, soalnya mau beberes. Kan barang-barang Ririn belum dipindahin, jawab Darmin. Oh begitu, kirain bapak mah masih lama. Ya udah tuh kalau begitu mah, bapak minta maaf ya, gak bisa bantuin beberes rumah, ujar Pak Casmita. Gak apa-apa pak, barang-barang Ririn juga dikit kok, ucap Darmin. 4 hari setelah pernikahan, Darmin akhirnya membawa Ririn pulang ke Bekasi. Rumah kecil di sudut gang itu terasa berbeda semenjak Ririn datang. Lebih ramai, lebih tertata, tapi juga menyimpan suasana baru yang belum tentu nyaman bagi semua penghuninya. Irma yang sejak awal hanya mengangguk kecil saat mendengar bahwa ayahnya akan menikah lagi, kini harus benar-benar berhadapan dengan sosok wanita yang menggantikan peran dari ibunya. Hari pertama Ririn tinggal di rumah itu, suasananya canggung. Irma baru pulang sekolah, masih mengenakan seragam ketika Ririn sedang membersihkan ruang tamu. Irma, baru pulang sekolah, udah makan belum? Tanya Ririn dengan senyum dibuat-buat mencoba akrab. Irma hanya menggeleng. Belum, jawabnya pendek. Ya sudah, ibu,
Tante bikinin makanan ya. Ririn masih kikuk menyebut dirinya antara ingin dipanggil ibu tapi takut memaksakan. Irma hanya menggumam, lalu kemudian masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Ririn terdiam sesaat. Wajahnya seketika berubah, yang awalnya tersenyum menjadi cemberut. Disitulah benih-benih kebencian mulai muncul. Keesokan paginya, saat hendak berangkat sekolah, Irma merasa kaos kaki yang ia simpan di lemari tidak ada di tempatnya. Irma pun langsung bertanya pada Ririn yang saat itu sedang menyapu ruang depan. Tante mindahin kaos kaki Irma nggak? Kok nggak ada sih? Duh, gimana nih? Irma kan jadi telat. Suara Irma meninggi, matanya mulai berair. Ririn pun kaget. Enggak, Tante nggak mindahin kaos kaki Irma kok. Tapi kok nggak ada sih? Siapa dong yang mindahin? Padahal kan semalam Irma sendiri yang beresin. Sekarang kok nggak ada? Tanya Irma panik. Ya, Tante nggak tahu dong. Elak Ririn lagi. Mendengar kegaduhan di luar, Darmin pun langsung keluar dari kamar dan melihat keduanya. Aduh, ada apaan sih? Pagi-pagi udah rame aja, tanya Darmin sambil mengucek-ngucek kedua matanya. Ini bang, si Irma nuduh Ririn ngumpetin kaos kakinya, ucap Ririn sambil memasang wajah sedih. Apa benar begitu Irma? Kamu udah nuduh tante Ririn ngumpetin kaos kaki kamu? Tanya Darmin. Irma nggak nuduh, Irma kan cuma nanya, saut Irma. Ya udah, sekarang Irma pakai kaos kaki yang ada dulu ya, besok papa beliin lagi. Ada kan? Tanya Darmin. Ada, tapi masih kotor, ujar Irma merengek. Ya udah, pakai dulu aja sehari ya, ntar bapak beliin lagi, saut Darmin menyuruh anaknya. Irma hanya menunduk kesal lalu pergi begitu saja. Darmin yang masih mengantuk kembali ke kamarnya untuk melanjutkan tidur, dan setelah sepeninggalan mereka berdua, Ririn nampak tersenyum sinis. Ya, rupanya Ririn lah yang menyembunyikan seluruh kaos kaki Irma. Hari-hari berikutnya, Irma menjalani kehidupan barunya dengan perasaan yang jauh dari kata baik. Dia mulai menyadari bahwa sikap Ririn padanya sangat berbeda. Ketika Darmin berada di rumah, Ririn selalu saja bersikap manis, lembut, dan penuh perhatian. Namun, saat Darmin pergi bekerja, tabiat asli dari Ririn perlahan muncul. Ririn menjadi sangat judes kepada Irma. Dia kerap membentak, bahkan tak segan memarahi Irma hanya karena hal-hal sepele, terutama jika Irma tidak menuruti keinginannya. Perlakuan itu membuat Irma merasa tertekan dan tersakiti. Lambat laun, rasa benci pun tumbuh di hatinya hingga hubungan mereka semakin memburuk dari hari ke hari. Puncaknya, pertengkaran hebat antara Irma dan Ririn pun tak terhindarkan. Hari itu hari Minggu, Irma sedang libur sekolah seperti biasa. Di siang harinya, ia menghabiskan waktu dengan membaca buku-buku pelajaran di kamarnya. Namun, ketenangan itu mendadak terusik ketika musik dangdut diputar dengan volume sangat keras dari ruang tengah. Ya, Ririn memang gemar menyetel lagu dangdut dengan suara menggelegar. Saat itu, Darmin tidak berada di rumah, sehingga Ririn merasa bebas melakukan apapun yang ia sukai tanpa memperdulikan siapapun di sekitarnya. Merasa tak sanggup lagi menahan diri, Irma akhirnya keluar dari kamar dengan langkah ragu. Ia mendekati ruang tengah tempat Ririn asik bergoyang kecil mengikuti alunan musik dangdut yang diputar sangat keras. Tante, bisa kecilin sedikit nggak suara lagunya? Irma lagi belajar, ucap Irma dengan nada sedikit tinggi. Suara musik itu begitu keras hingga lumrah nada yang dilontarkan Irma agak tinggi. Namun Ririn justru menoleh dengan wajah masam. Kamu usil banget sih? Kamu gak suka ya kalau tante senang? Suara yang meninggi. Irma terkejut. Irma cuma minta dikecilin tante, gak usah ngatur-ngatur. Kamu masih kecil aja udah usil, gimana nanti kalau udah gede? Bentak Ririn sambil mematikan musik sesaat, bukan untuk mengecilkan volume, melainkan untuk memaki. Asal kamu tahu ya Irma,
Tante tuh gak sudi punya anak kayak kamu. Suka ngelawan. Mending kamu pergi aja dari sini. Air mata Irma mulai menggenang. Kalimat itu menghantam Irma tanpa ampun. Air mata Irma tumpah seketika. Dadanya terasa sesak. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berlari masuk ke dalam kamar, meraih tas kecil, lalu keluar rumah dengan langkah tergesa. Ririn hanya mendengus. Tak sedikit pun ia berniat mengejar atau mencegah Irma keluar dari rumah. Di luar rumah, Irma berjalan tanpa arah yang jelas. Tangisnya pecah di sepanjang jalan. Ia mengusap air mata dengan punggung tangannya, menahan isak yang terus keluar. Yang terlintas di pikirannya hanya satu tempat, yaitu rumah kakeknya, Babe Tulo. Sesampainya di depan rumah sang kakek, Irma langsung masuk ke dalam dan memeluk kakek Tulo yang sedang berada di ruang tengah. Babe Tulo terkejut melihat cucunya yang menangis di pelukannya. "Kong, Irma gak mau balik ke rumah. Irma mau tinggal di sini aja," ucap Irma sambil menangis kejar. "Lah, emangnya ngapa, Neng?" tanya Babe Tulo pelan. Irma tak sanggup menjawab. Dia langsung memeluk tubuh renta itu sambil menangis terseduh-seduh. Babe Tulo mengelus kepala Irma dengan lembut. Hatinya langsung terasa perih. Udah, berhenti nangisnya ya. Cerita pelan-pelan sama Engkong." Setelah tenang, Irma pun mulai bercerita mengenai apa yang selama ini dialaminya. Rupanya di situ terkuak jika Irma mendapat perlakuan yang buruk dari Ririn. Alhasil Babe Tulo langsung emosi. Untungnya Mairo dapat meredamnya. "Kurang ajar tuh Ririn. Lah cucu kesayangan gua disepelein. Awas saja, gua samperin ntar kesana," sentak Babe Tulo terbakar emosi. Udah gak apa bang. Abang jangan bikin urusan baru nyem. Si Ririn itu sekarang mantu kita, istrinya si Darmin. Biar aja si Darmin yang nanganin bininya, kita jangan ikut campur, saut Mairo berusaha meredam amarah Babe Tulo. "Ya kagak bisa begitu, Roh. Lo apa kagak lihat si Irma sampai kejar begini?" "Ya udah, yang penting sekarang biar si Irma tinggal di mari, biar dia tenang dari sini dah. Ntar abang ngomongnya sama si Darmin aja ya. Ntar juga si Darmin paling pasti kesini dia," ucap Mairo. Dan benar saja, di malam harinya, Darmin langsung berniat menjemput Irma di rumah kedua orang tuanya. Karena sebelumnya Babe Tulo memberitahu Darmin jika Irma berada di rumahnya. Di situ Babe Tulo langsung memarahi Darmin karena kelakuan Ririn. Babe Tulo menganggap jika Darmin tidak becus mendidik istri barunya tersebut. Darmin, lu kan kepala rumah tangga. Udah seharusnya lu bisa ngedidik bini lu. Kalau si Ririn bisa nerima lu, ya dia kudu juga bisa nerima si Irma dong. Tapi kayaknya kalau gue perhatiin ya, si Ririn kagak bisa nerima Irma. Mulai sekarang Irma biarin tinggal sama Babe sebelum Ririn bisa berubah. Babe kagak mau cucu Babe tinggal berdua sama lo, ujar Babe Tulo panjang lebar. Mendengar itu, Darmin seakan tak berkutik karena memang dia sangat takut pada sosok ayahnya tersebut. Setelah malam itu, Irma menetap di rumah kakeknya. Ia tak lagi tinggal serumah dengan ayah dan ibu tirinya. Hari-hari pun berlalu dan Irma menjalani kehidupannya dengan perasaan yang jauh lebih bahagia. Kakek dan neneknya sangat memanjakannya, memberikan kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Sesekali Darmin datang menjenguk putrinya. Ia selalu membawakan makanan kesukaan Irma, seolah ingin menebus waktu yang terlewat. Di setiap kunjungan itu, Darmin mulai menyadari betapa besar rasa rindunya kepada sang anak. Namun Darmin juga sadar keadaan tak lagi memungkinkan bagi mereka untuk kembali hidup bersama seperti dulu. Ada jarak yang tak kasat mata tetapi nyata. Jarak yang tercipta dari keputusan dan keadaan yang tak mudah untuk diubah. Hingga suatu ketika, Darmin datang dengan berita yang membuat Babe Tulo dan Mairo terkejut. "Apa? Lu mau jual kontrakan? Bakal apaan, Darmin?" tanya Babe Tulo penasaran. Anu be,
Darmin mau beli mobil. Jawab Darmin. Hah, beli mobil? Lah, lu bawa mobil aja ke Duman, emang lu bisa nyopir? Bukan saya, Be, tapi si Ririn. Dia katanya udah belajar nyetir mobil, tinggal ngelancarin doang dia mah. Tapi Pan, kalau ngelancarin kudu punya mobil sendiri. Mendengar itu, emosi Babetullah kembali menyeruak. Ya, memang pada dasarnya Babetullah sudah tidak suka dengan sang menantu, apalagi kini menantunya tersebut membuat ulah baru. Kagak ngapa-ngapain, Be. Pan, kontrakan di seberang sekolah udah dikasih bakal Darmin. Lagian tanah babi juga masih banyak, ucap Darmin dengan entengnya. Seketika Babetullah berkata dengan lantangnya, kagak bisa. Emang uang dari kontrakan yang di samping sekolah itu bakal bantuin kebutuhan lu sehari-hari. Tapi bukan berarti lu bisa jual seenak jidat lo. Itu masih tanah gua. Kalau ampe itu tanah dijual, bangsak hidup lu bakalan. Gaji lu kagak cukup, lagu-laguan amat lu mau punya mobil. Kalau lu mau beli mobil, cari duit sendiri. Jangan pakai segala jual-jual tanah. Lu juga masih punya adik yang lagi pada di pesantren. Anak Baben itu bukan lu doang, hardik Babetullah. Akhirnya Darmin pun pulang dengan tangan hampa. Dia gagal membujuk sang ayah untuk menjual tanahnya. Alih-alih mendapatkan persetujuan, ia justru menerima omelan panjang dari Babetullah yang menganggapnya sebagai anak yang tak tahu diri. Dan apesnya lagi, setibanya di rumah, Darmin juga mendapat semprotan dari istrinya. Ririn kecewa. Kekecewaan Ririn memuncak karena Darmin tak sanggup membelikannya sebuah mobil. Gimana sih, Bang? Abang kan dijanji kalau kita udah nikah bakal beliin Ririn mobil. Ririn tuh pengen banget bawa mobil ke kampung, mau nunjukin kalau Ririn udah berhasil kerja di Bekasi, ujar Ririn dengan nada tajam seolah terus memojokkan Darmin. Kalimat-kalimat kasar yang merendahkan martabat Darmin pun meluncur tanpa henti dari mulut Ririn. Seakan-akan Darmin tak memiliki harga diri sama sekali. Saat itu Darmin hanya terdiam, tak mampu membela diri. Dia bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya, pasrah tanpa perlawanan sedikit pun atas perlakuan yang diterimanya. Sejak kejadian itu, Darmin pun lama tak berkunjung ke rumah orang tuanya, sekaligus tak lagi bertemu dengan Irma, anaknya sendiri. Hal itu pun menjadi pertanyaan bagi Babetullah dan Mairoh. Hingga suatu malam, sehabis menunaikan ibadah sholat Isya, keduanya nampak mengobrol di ruang tamu. Si Irma lagi ngapain? Tanya Babetullah. Ada, itu lagi belajar di kamar, jawab Mairoh. Udah makan dia? Udah. Bang, si Darmin ngapa kagak pernah kemari-mari ya? Udah hampir sebulan ini. Apa iya dia kagak kangen sama anaknya? Keluh Mairoh. Ambek kali dia sama gua, gara-gara kagak gua kasih jual tanah. Udah amat deh, biarin aja. Gua mau tahu kemana dia kuatnya. Lagu-laguan mau beli mobil ide, alah. Padahal mah dulu-dulu si Darmin kagak kayak begini kelaguannya. Pasti gara-gara si Ririn ini. Sel banget gua udah ngizinin si Darmin nikah sama tuh perempuan, ujar Babetullah emosi. Yaelah Bang, jangan gitu ngapa? Biar gitu-gitu si Darmin kan anak kita sendiri. Abang jangan keras-keras sama dia. Rupanya ucapan sang istri sedikit meredakan emosi Babetullah. Dia pun mulai sedikit bersikap lunak. Oh iya Roh, katanya lu sering ke rumah si Darmin, kok masih nanyain dia aja? Tanya Babetullah. Iya, tapi si Darmin masih Ririn jarang banget ada di rumah. Setiap ayo WA katanya lagi kerja baik, lagi sibuk katanya, ujar Mairoh. Tiba-tiba saja terdengar suara ketukan beserta salam dari dua rumah. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Wawan, kawan kerja dari Darmin. Luan, tumbenan banget kemari. Dirian aja lo, tanya Babetullah. Dengan wajah sedikit panik, Wawan pun berkata, enggak Be, saya sama Darmin. Mendengar itu, Babetullah langsung terenyak di situ. Dia langsung mencari sosok anaknya yang rupanya sedang duduk di pojokan di depan teras rumah Darmin, yang saat itu hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, nampak menunduk terdiam.
Hal itu pun kembali memicu marah dari Babe Tulo. Sambil berkacak pinggang, Babe Tulo berkata, Darmin, ngapa diem aja lu? Si marah lo sama gua, hah? Asal tahu aja lo, selama gua masih hidup, tuh tanah kagak bakalan gua jual. Namun di situ Wawan langsung menyela, Bebe, maaf be, kayaknya Bang Darmin lagi nggak beres deh be. Perkataan dari Wawan tersebut sontak membuat Babe Tulo mengernyitkan dahinya. Wajahnya mulai berubah. Maksud lo apaan sih Wan? Tanya Babe Tulo menjadi cemas. Jadi gini be, udah 2 hari ini Bang Darmin sakit. Nah, tadi sore habis maghrib dia tiba-tiba aja nongol di kerjaan. Tapi dia kayak orang linglung gitu be. Kita aja ngomong jadi diem aja. Udah gitu dia datang, cuma pakai kaos sama celana pendek doang. Lah kita kan jadi bingung be. Terus pas lagi diajak ngomong, Bang Darmin tahu-tahu nyelonong aja ke ruang genset. Dia mukul-mukulin panel listrik pakai obeng. Untung aja kagak meledak tuh panel. Langsung aja kita pegangin. Nah, tadi pas saya anterin ke rumahnya, di sana kagak ada orang be. Rumahnya sepi, gelap lagi. Makanya saya bawa kemari, ujar Wawan panjang lebar tayal. Babe Tulo pun terkejut. Dia tidak menyangka jika kondisi Darmin sungguh memprihatinkan. Dengan segera Babe Tulo mengajak masuk Darmin ke dalam rumah. Dan benar, pandangan Darmin nampak kosong. Dia seperti tidak mengenali sosok ayahnya. Mendapati hal itu, Babe Darmin langsung menghubungi beberapa saudaranya untuk meminta bantuan. Sementara itu, di kafe warung kopi Bang Doni, saat itu sedang berlangsung rapat evaluasi yang biasa diadakan 1 bulan sekali. Semua pegawai nampak hadir, termasuk Doni dan juga Nani yang bertugas sebagai pemimpin rapat. Alhamdulillah, penjualan bulan ini naik, masalah stok juga aman, loss operasional juga minim. Nah, di sini ada masukan dari Mas Gembul untuk menambah 1 pegawai lagi di kafe. Dan Radol juga minta tambahan personil untuk partnernya karena pengiriman beras sekarang sudah mulai banyak, papar Nani saat mempresentasikan hasil rapat kala itu. Ya udah, besok langsung umumin aja, kita nerima karyawan baru, saut Doni menimpali ucapan Nani. Di situ Radol langsung mengacungkan tangannya. Bang, izin bang. Ya Dol, bagaimana? Tanya Doni. Saya udah ada calon sendiri buat dampingin saya di gudang. Orangnya rajin bang, sama jujur. Nanti bisa menghadap dulu ke abang sama Mbak Dani, ungkap Radol. Ya udah, lusa suruh ngadep ke Mbak Dani aja ya. Bawa surat lamaran kalian, saut Doni. Di situ Gembul pun ikut-ikutan mengacungkan tangannya. Ayo Bol, ada usul apa lagi? Tanya Doni. Bang, saya usul, gimana kalau sekarang dikeluarin aja konsumsinya bang? Cacing di perut saya udah bakar-bakar ban bang. Mereka udah anarkis, seloro Gembul. Mendengar itu, Doni langsung tercengang. Dasar biawak lu, gua kata lu mau usul, tahu-taunya kelaparan. Li, untuk kue yang tadi disiapin keluar-luarin dah, bagi-bagiin. Si Gembul udah kelaparan, perintah Doni kepada Lili. Setelah rapat selesai, Doni pun segera menuju ke area taman. Di situ, ia segera menyalakan rokok samsunya karena mulutnya terasa asap. Berada di dalam ruangan berjam-jam, saat menikmati kepulan asap, tiba-tiba saja muncul Baba Maun dari arah pintu masuk kafe. Assalamualaikum. Nah, ini dia orangnya nih, ucap Baba Maun. Waalaikumsalam. Baba, ada apaan mbak? Benan, saut Doni. Don, lihat-lihatin ngapa itu si Darmin. Dia bengong aja di rumah, mukanya pucat. Udah dibawa ke klinik belum? Semuratnya kali kambuh. Keluarga Baba karena semurat semua. Lagi Bang Darmin, dia kan pengantin baru, nanjak mulu dia tiap malam. Celoteh Doni. Udah Don, udah dibawa ke klinik barusan. Tapi kata dokter si Darmin kagak ngapa-ngapa. Tapi dia masih bengong, baik kalau diajak ngomong. Gue curiga dia kesambet kayaknya. Waduh, kalau soal begitu masih Gembul alinya mbak. Yaudah, Bapak tunggu di mari dah, saya panggilin si Gembul dulu, ujar Doni yang langsung bergegas masuk ke dalam. Di dalam, setelah memberitahu Gembul, Doni pun berpamitan kepada Nani dan berkata, Princess, nanti pulang nggak Princess dianterin ya sama Lili, biar si Lili pakai motornya si Gembul. Abang mau nemenin Baba Maun dulu, ngeliatin Bang Darmin. Katanya Bang Darmin kesambet. Oh, ada Baba Maun ya bang? Tanya Nani. Ada orangnya di taman, lagi ngobrol sama ikan koi. Celoteh Doni.
Emang apaan sih? Kualat lo ngeledekin orang tua, protes Nani. Canda Princes. Kemudian Nani langsung menghampiri Baba Maun untuk bersalaman. Namun saat Nani sudah berada di dekatnya, Baba Maun nampak sedang berjongkok ke arah kolam. Di situ Baba Maun seperti sedang berbicara sendiri. Ikan, lo pada betah di mari. Ya Allah, cakep-cakep banget lo ya. Sayang banget kalau digoreng, gumam Baba Maun. Mendapati itu, Nani langsung menghentikan langkahnya dan melirik ke arah Doni. Sambil tersenyum, Doni berkata, bener kan kata abang, Baba Maun makal mari, suka ngobrol mekan koi. Tinggalin aja sendiri, tuh ikan pasti diajak ngobrol sama dia. Setelah melihat Nani, Baba Maun pun langsung menghampirinya. Lu Neng, oh Allah, makin cakep aja lu. Kagak salah si Doni milih calon bini, puji Baba Maun. Di situ Nani hanya tersenyum sungkan sambil mencium tangan Baba Maun. Baba mau minum apa? Tanya Nani. Kagak usah dah, Baba buru-buru. Oh ya, Baba pinjem Doni bentaran dulu ya Neng, ucap Baba Maun disusul anggukan dari Nani. Kemudian Baba Maun, Doni dan juga Gembul segera menuju ke kediaman Babe Tulo. Saat ingin berangkat, Doni pun berkata, Mbak, Baba sama Gembul naik motor saya duluan ya. Ya elah Don, masa gue diboncengin King Kong? Gak habis ntar Vario Kosmetik gue jebrot kagak kuat, ucap Baba Maun. Vario Kosmetik, Variometik Mbak. Motor saya sama motor Baba, mudahan motor Baba masih kuat. Lagian biar Baba yang diboncengin masih Gembul, Baba kan motornya kayak siput. Ngejar waktu ini kita, ujar Doni. Akhirnya Baba Maun mengikuti perkataan Doni. Dengan bergegas, ketiganya pun langsung meluncur. Sesampainya di tempat tujuan, beberapa tetangga nampak mengerumuni kediaman Babe Tulo. Entahlah, rupanya Darmin sempat mengamuk sehingga menimbulkan kegaduhan di sana. Saat Baba Maun tiba, terlihat jika Babe Tulo seperti akan membawa Darmin pergi. Tulo, mau mana? Tanya Babe Maun. Ini bang, tadi si Darmin ngamuk. Saya mau bawa dia ke Banten. Katanya Pak Polis tetangga sebelah punya guru yang bisa nyembuhin Darmin, ujar Babe Tulo memberi penjelasan pada kakak iparnya. Kagak usah, ini udah gue bawa si Gembul, dia bisa ngobatin. Gembul siapa bang? Tanya Babe Tulo. Gembul anak buahnya si Doni, ucap Babe Maun. Di situ Darmin nampak sedang dipegangi oleh beberapa tetangga dari Babe Tulo. Walaupun agak tenang, tapi nafasnya masih memburu, wajahnya pucat serta banjir keringat. Di sudut lain rumah, nampak Irma menangis sambil dipeluk oleh neneknya Mairo. Ya, Irma tak kuasa menahan kesedihan melihat kondisi ayahnya yang sangat memprihatinkan tersebut. Tak ingin membuang waktu, Gembul langsung menghampiri Darmin. Dengan segera ia meminta segelas air putih. Setelah dapat, Gembul pun langsung membaca doa di gelas tersebut. Tolong kasih minum biar tenang, ujar Gembul. Setelah diberikan minum air pembelian Gembul, benar saja wajah Darmin lambat laun mulai berubah, nafasnya pun mulai kembali normal. Para tetangga mulai melepaskan pegangannya pada Darmin. Sekarang bawa ke kamarnya aja biar abang istirahat, ucap Gembul memberikan arahan. Melihat itu, Babe Tulo pun langsung merasa lega melihat anaknya sudah mulai tenang. Don, makasih banget ini udah mau nolongin si Darmin, ucap Babe Tulo kepada Doni. Anjing, sama-sama, saut Doni. Sementara itu di dalam kamar, Gembul mulai menerawang Darmin dan mencari tahu apa penyebab sebenarnya yang menimpa dirinya. Sementara di luar kamar, Baba Maun menyuruh para tetangga untuk pulang sehingga tidak lagi menghubungi rumah adik ipar tersebut. Sambil menunggu Gembul yang mengobati Darmin, Wawan mengutarakan keadaan Darmin yang berubah belakangan ini pada Babe Tulo dan Baba Maun. Emang kalau saya perhatiin belakangan ini Bang Darmin rada berubah be. Dia gak pernah keluar rumah. Terus kalau pulang kerja langsung pulang, gak ngobrol-ngobrol dulu sama anak-anak. Pokoknya Bang Darmin beda banget, ungkap Wawan. Gua agak tahuan. Terakhir gua ketemu sama si Darmin kayaknya ngambek dia sama gua. Soalnya gua ngelarang dia bakal jual tanah, ucap Babe Tulo. Lah, jual tanah?
Emang bakal apaan dia tuh loh? Pakai segala jual-jual tanah. Tanya Baba Maun penasaran. Anu bang, katanya bininya minta dibeliin mobil. Jawab Babe tuh loh. Oh iya ya, ngomong-ngomong bininya mana ini? Wah, rumah-rumahnya kagak ngeliat dari tadi. Tanya Baba Maun lagi. Nanti dia, kita semua juga kagak tahu kemana si Ririn. Dari tadi telepon-telepon yang kagak bisa-bisa. Si Darmin jadi juga kemari dianterin sama si Wawan. Katanya di rumahnya sepi, kagak ada orang. Ungkap Babe tuh loh. Ya Allah, kemana si Ririn? Lagi ini lakinya lagi begini jugaan. Ucap Baba Maun. Akhirnya, setelah hampir 1 jam lamanya, Gembul pun keluar dari dalam kamar. Wajahnya tampak lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Ia pun mengutarakan bahwa Darmin memang telah terkena guna-guna, namun kini kondisinya sudah mulai membaik. Bul, bagaimana? Tanya Baba Maun cemas. Aman Pak, udah saya musnahin makhluk halus yang gangguin Bang Darmin. Jawab Gembul. Dengan wajah panik, Babe Tulo pun ikut bertanya. Jadi benar itu, si Darmin diguna-guna? Gembul langsung mengangguk, menandakan jika benar Darmin telah diguna-guna. Untuk sekarang biarin aja Bang Darminnya istirahat. Besok saya kesini lagi, soalnya masih ada sisa-sisa hawa negatif di badan Bang Darmin. Ungkap Gembul. Ngomong-ngomong, kira-kira siapa ya yang ngerjain si Darmin sampai dia kayak gini? Tanya Babe Tulo penasaran. Iya Bul, kira-kira siapa itu yang ngerjain si Darmin? Ucap Baba Maun ikut bertanya. Saat itulah Gembul akhirnya mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan semua orang. Dia mengatakan bahwa Ririnlah yang menjadi otak di balik semua kejadian tersebut. Makhluk halus itu diperintahkan oleh Ririn untuk merasuki Darmin agar menuruti seluruh keinginannya. Namun sayang, semua rencana Ririn berjalan tidak mulus. Salah satu keinginannya, dibelikan sebuah mobil oleh Darmin, tak pernah terwujud. Dan sejak kejadian itu, sosok Ririn tak pernah lagi menampakkan batang hidungnya di hadapan keluarga Darmin. Bahkan kepada Darmin yang sudah sah menjadi suaminya, Ririn pergi entah kemana, meninggalkan luka dan kebingungan. Ia membawa serta perhiasan dan uang kontrakan milik Darmin. Rupanya sebelum menghilang, Ririn sempat meminta uang kontrakan Darmin selama 1 tahun penuh kepada si penyewa rumah. Peristiwa itu menjadi pelajaran pahit bagi Darmin dan keluarganya. Kepercayaan yang dihianati, cinta yang disalahgunakan, serta ambisi yang dibalut tipu daya akhirnya menyisakan penyesalan. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni dari Mas Dani SBR. Keren pakai banget, selalu keren ya. Dan celetukan-celetukan Betawinya, keren banget. Baba Maun, Babe Tulo, Pak Sadeli, nama-namanya juga Betawi banget ya kan. Babe Tulo, Pak Casmita, kalau Casmita mah orang Sunda ya. Babe Tulo, Babe Maun, Pak Sadeli, ini unik-unik banget namanya ya. Dan bagaimana di sini, waduh, Bang Darmin datang rongrong minta jual tanah, jual kontrakan buat beli mobil. Kan manasin banget, mana mobil yang buat bininya lagi, bukan bakal dianya nggak bisa nyupir, jadi bakal bininya bini baru lagi. Belum, aduh, untung aja kagak dikasih tuh sama Babe Tulo ya. Kalau dikasih wassalam udah. Bahkan di sini bagaimana akhirnya Ririn berani ya ngusir anaknya. Oke, dia nggak ngusir secara langsung, tapi ya begitu. Dia bikin nih, si Irma nggak betah karena memang ternyata sudah ada di dalam otaknya ingin menguasai seluruh harta milik Bang Darmin, yang mana Bang Darmin sendiri nggak punya harta banyak karena harta itu masih atas nama orang tuanya. Alhamdulillahnya di sini Babe Tulo sadar, jadi langsung ditarik buru-buru tuh Irmanya ya kan. Dan saya di sini bagaimana saya melihat Irma, kasihan banget teman-teman. Ya mungkin beberapa teman-teman juga ada yang merasakan seperti Irma ya, ketika ditinggal atau broken ada orang baru di dalam rumah. Itu juga saya ngerasain teman-teman. Dan pada akhirnya saya juga dirawat, diasuh dari kecil setelah broken oleh kakek dan nenek saya.
Dan beda pasti ya, karena kakek dan nenek ini lebih apa ya, lebih sayang lah. Kadang kan kakek bisa lebih sayang tuh sama cucunya daripada ayah kepada anaknya, walaupun ya sama-sama sayang, tapi memang kakek dan nenek itu selalu berbeda tuh cara mengungkapkan kasih sayangnya. Aduh, jadi sedih nih kalau ingat. Dan di sini alhamdulillah sekali lagi Gembul muncul, wah bersama Doni tentunya, dan Bang Darmin akhirnya bisa diselamatkan. Ririn udah kabur tuh, bener kan? Untung belum dibeli mobil. Tapi sebelum kabur dia ngambil dulu uang kontrakan, bukan bulanan teman-teman. Setahun nggak tanggung-tanggung, jadi kontrakan yang tahunan udah pasti 2 digit dong nilainya, dan juga membawa seluruh perhiasan yang sudah diberikan oleh Bang Darmin. Nah, semoga aja nih ya Bang Darmin jadi kapok nih, Bang Darmin bisa berubah, lebih ya berubah lah, karena kan sebelumnya Bang Darmin orang suka banget main cewek. Semoga dengan kejadian bisa berubah, dan semoga ada hikmah yang baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Terima kasih Mas Dani SBR yang selalu konsisten setiap minggunya mengirimkan cerita warung kopi Bang Doni. Ditunggu lagi untuk kisah warung kopi Bang Doni selanjutnya. Buat teman-teman semoga terhibur. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya jangan lupa ya teman-teman ya. Dan minta tolong dong di-share juga link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.